Shalom, selamat pagi IPK. Bertemu kita sekali lagi dalam kebaktian online Excel Point Kuching. Apa kabar semua? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik dan terus bersemangat walaupun kita mengikuti kebaktian secara alam maya. Kita terus berdoa supaya keadaan pandemik di kota Kuching ini akan bertambah pulih, supaya kita akan dapat beribadah kembali di gereja bersama-sama ya. Selamat datang saya ucapkan kepada yang pertama kali juga mengikuti kebaktian online Excel Point Kuching. Harap dan berdoa saudara akan diberkati pada pagi hari ini. Mari saya pimpin kita dalam doa sebagai permulaan kebaktian kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang diberkati di dalam Engkau. Kami boleh Bapa memuji menyembah Engkau Bapa dalam hadirat-Mu ya Bapa Tuhan. Berkati setiap yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kami doakan yang remuk jiwanya akan dipulihkan, yang kurang harapan Bapa akan menerima pengharapan yang baru, yang lemah akan dikuatkan lewat ibadah pada pagi hari ini, lewat pujian penyembahan kami, lewat firman yang akan didengar. Bapa, kami doakan kami akan terus diberkati di dalam hadirat-Mu. Berkati semua yang melayani, berkati kebaktian kami dari mula hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari pada pagi hari ini kita ada Pastor Harry yang akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Saya undang jemaat semua di mana saja saudara berada untuk bangkit berdiri sama-sama dan kita memuji, menyembah Tuhan dengan penuh bersemangat dan dengan penuh bersukacita. Mari saya serahkan waktu seterusnya kepada Pastor Harry. Over to you, Pastor Harry. Shalom semua. Firman Tuhan mengatakan bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan meninggi dan memuliakan Tuhan kita. Amin. To Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all ye saints of God. Sing for joy. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Yes, He will. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all ye saints of God. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Yes, He will. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength.
Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena Yesus adalah alasan dalam hidup kita. Pada pagi ini kita ingin meninggikan Tuhan karena salib Tuhan itu adalah kemenangan kita. Karena salib Tuhan itu adalah pengharapan kita. Karena salib Tuhan itu adalah pengampunan bagi kita. Dan salib Tuhan itu adalah kesembuhan bagi kita. Mari kita meninggikan Tuhan karena Dia layak ditinggikan. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
salibmu, pulihkanku. Kuasa salib, Kuasa salibmu, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami memperoleh kekuatan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami percaya, karena salib-Mu adalah menjadi lambang kemenangan bagi kami. Kami bersyukur kepada Engkau dan berterima kasih karena kemurahan-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Harry untuk sesi pujian penyembahan dan sungguh memberkati sebentar tadi. Saya percaya saudara juga diberkati lewat pujian dan penyembahan kita. Mari pada saat ini kita mendengarkan dan kita melihat pengumuman-pengumuman yang penting untuk kita pada minggu hari ini. Yang pertama adalah buat semua kanak-kanak Excel Kids. Seperti biasa, setiap minggu malam Ahad kita ada sekolah minggu melalui Zoom. Namun pada malam hari ini kita tidak akan ada sesi Zoom bersama kanak-kanak ya. Ambil perhatian, malam ini tidak ada sekolah minggu kanak-kanak melalui Zoom sempena cuti sekolah. Kita juga ingin mengambil waktu satu minggu ini untuk memberi ruang kepada guru-guru sekolah minggu untuk take a break, untuk cuti juga ya. Jadi kita akan bertemu kembali pada minggu hadapan. Yang keduanya adalah dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut Jumaat Agung ataupun Good Friday, di mana ia adalah satu titik, satu acara yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita, di mana kita menyambut dan kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Karena kematiannya, maka kita ada kehidupan yang kekal di dalam Dia. Nah, jadi Jumaat ini kita akan bertemu secara online bersama gereja induk kita IPCC Penang secara online melalui YouTube, dan kita akan bertemu pada kebaktiannya akan bermula pada jam 9 malam. Ingat, bukan jam 8, bukan 8.30, tapi jam 9 malam ya. YouTube linknya akan dikongsikan kemudian. Dan juga jangan lupa untuk siapkan perjamuan kudus di rumah, kerana kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama dalam kebaktian itu. Jumpa Jumaat ini jam 9 malam dalam kebaktian Jumaat Agung kita. Nah, selepas Jumaat Agung adalah kita akan menyambut Paskah ataupun Easter ya. Apa makna Easter bagi saudara? Nah, kita telah pun menemu bual beberapa jemaat EPK untuk mendengar daripada mereka apa makna Easter ataupun Paskah bagi mereka. Mari kita dengarkan apa kata mereka. Kita lihat video ini. Hello everyone. Wow, lagi satu minggu kita akan merayakan Hari Paskah atau Easter. Apakah yang kita tahu tentang Paskah? Well, let's hear from Uncle Aaron on what he thinks Easter is. Hi, dear brothers and sisters. Easter is a day we celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ, the most important day for us Christians. Jesus triumphed victory over sin and death. If Christ be not risen again, your faith is in vain, for you are yet in your sins. Then they also that are perished in Christ are perished. 1 Corinthians 15:17-18. If we died with Christ, then we shall live in Him. On Easter Sunday, let us all join with the chorus of the faithful as we proclaim, yes, rejoice and be glad, for Jesus Christ is truly risen. Hallelujah. Thank you, Uncle Aaron. Now let's hear from Sis Cynthia. Apakah Paskah untuk diri saya? Paskah bagi saya ialah suatu peringatan bahawa Yesus sudah mati untuk kita dan dia bangkit dari maut, dan ini menunjukkan kemenangan. Dan selain itu, bagi saya Paskah juga merupakan suatu bukan setakat peringatan, tetapi suatu pemberian yang saya sudah terima bahawa Yesus melakukan semua ini untuk kita, dan Yesus sudah menebus seluruh hidup saya, dan sekarang saya boleh hidup dalam kemenangan
saya boleh hidup tidak lagi di bawah belenggu dosa, tetapi penyertaan Allah sentiasa ada di dalam hidup saya. Thank you, Sis Cynthia. Apa kata Wenda pula tentang Paskah? Hai Shalom, saya Wenda. Bagi saya, Paskah adalah peringatan bahawa ada pengorbanan, kasih sempurna, harapan yang Tuhan bagi untuk kita sehingga kita memperoleh pengampunan dan hidup kekal. Jadi, mari kita manfaatkan pembebasan ini dengan sentiasa memperbaiki diri, jauhi diri dari dosa dan kecemaran dan sentiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kita menjadi umat yang berkenan di hadapannya. Jangan risau sebab Tuhan tidak akan pernah menolak kerana kita sentiasa ada peluang untuk bertaubat. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Selamat Hari Paskah. Bye-bye. Thank you, Wenda. Happy Easter to you too. Now we are going to hear from one of our Sunday school kids. Yes, Aiden, what is Easter to you? For me, Easter is when Jesus came back from the dead, and that means we have victory over death. Jesus is alive, and I have eternal life. Yes, he is risen. Thank you, Aiden. Mau tahu lebih dalam lagi tentang Paskah? Jumpa minggu depan di Kebaktian Online EPK pada hari Ahad 4 hari bulan April jam 10 pagi. See you all. God bless you. Bye. Wow, itu dia. Terima kasih buat Uncle Aaron, buat Cynthia, Wenda dan juga Aiden yang telah mengongsikan makna Paskah bagi anda masing-masing. Saya percaya kita semua diberkati oleh kesaksian dan juga perkongsian dari mereka sebentar tadi. Terima kasih juga buat Elsa yang telah menemu bual mereka dan juga menyiapkan video ini. Ya, jadi Ahad ini akan datang ini, ya, kita akan menyambut Paskah secara online bersama-sama. Saya percaya ia tetap akan menjadi Paskah yang sangat bermakna bagi anda secara pribadi bersama keluarga tersayang. Ya, jadi Ahad ini kita akan ada kebaktian Paskah seperti biasa jam 10 pagi kebaktian kita, dan kita telah menjemput seorang pengkhotbah jemputan yang istimewa, iaitu Pastor Susan Hoover untuk membawa firman bagi kita. Pastor Susan Hoover saya percaya tidak asing bagi kebanyakan daripada kita. Dia adalah seorang asalnya dari Kanada dan suaminya orang Malaysia, dan mereka saat ini menetap di KL. Pastor Susan Hoover sangat fasih berbahasa Indonesia dan pengajaran kasih karunia-Nya sangat mudah untuk difahami. Ya, jadi saya percaya saudara akan diberkati oleh kebaktian Paskah pada Ahad akan datang ini. Akan ada persembahan istimewa. Jadi mari kita menantikan dan kita akan mengikuti kebaktian ini bersama-sama. Ya, mari pada saat ini kita ingin memberi kepada Tuhan, dan seperti slide yang tertera, dan kita akan memberi ke dalam akaun bank EPCC EPK yang tertera di situ, dan kita boleh salurkan pemberian kita. Mari saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat Engkau dalam hidup kami. Bapa Tuhan, kami memberi pada saat ini kerana kami sudah pun diberkati berkelimpahan di dalam Engkau ya Bapa Tuhan. Bapa, ajar kami untuk mengurus segala berkat Engkau dalam hidup kami dengan baik, dan saat kami memberi dengan penuh sukacita ya Bapa Tuhan, Engkau akan menambahkan berkat Engkau dalam hidup kami. Engkau akan menjaga setiap keperluan kami, dan Engkau memakai pemberian kami ini untuk memberkati semua yang memerlukan di luar sana ya Bapa Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami serahkan pemberian jemaat kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pemberian semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur dan bersukacita kerana kita ada senior pastor kita yang akan mengongsi dan akan membawakan firman bagi kita ya. Jadi mari kita saat ini kita tepuk tangan dan kita sambut Pastor Sam Surendran untuk membawa firman buat kita. Dipersilakan Pastor Sam. Hello EPCC Kuching, apa kabar semua? Saya percaya saudara semua tetap dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Puji Tuhan, saya dapat membawa firman Tuhan, dan doa saya firman ini tetap memberkati semua jemaat EPCC Kuching ataupun EPK. Puji Tuhan untuk kepimpinan yang diberi oleh pastor-pastor
kita yang ada di sana. Tuhan Yesus memberkati juga semua penatua, pemimpin yang melayani EPK dengan setia. Tetap juga Tuhan memberkati kalian semua. God bless you all, guys. Thank you so much for your leadership and your support to keep the church going. Saudara, kita berdoa sama-sama dan justru kita akan masuk mendengar firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dalam persiapan kami untuk merayakan Paskah yang agung dan mulia. Kami berdoa untuk firman ini sehingga salib Yesus menjadi nyata dan jelas di depan kami. Terima kasih Tuhan, ini firman-Mu, ini umat-Mu. Terjadilah koneksi yang dahsyat dalam nama Yesus, amin. Saudara, dalam beberapa minggu ini kita sudah berbicara tentang kuasa salib, saudaraku. Jadi tema EPCC dalam beberapa minggu ini adalah yaitu keefektifan salib ataupun kekuatan salib itu. Ini yang kita mau perhatikan dalam khotbah kita pada hari Minggu ini. Dan saya berdoa kalian semua diberkati kerana salib, saudara, bukan saja suatu hiasan. Salib bukan saja suatu yang kita pakai. Salib bukan saja suatu yang kita bercakap tentangnya. Tetapi salib adalah sesuatu yang merubah kondisi hidup kita. Kalaupun saudaraku itu dalam musim pandemik, dalam tentang keperluan keuangan, keperluan keluarga, keperluan kesehatan, salib tetap berkuasa di dalam hidup kita. Kalau tidak, saudaraku, itu semua hanya omong-omong agamawi sahaja. Saya tidak mau ini menjadi khotbah omong-omong agamawi, saudaraku. Apa gunalah saudara kalau ia hanya suatu perbicaraan ataupun suatu yang dikatakan sebagai omong-omong agamawi, saudara. Tak guna, saudara. Okey, kita bersiap masuk kepada firman ini. Saudaraku, tajuk firman saya pada hari ini adalah salib yang tewaskan kuasa iblis. Salib yang tewaskan kuasa iblis. Ini yang saya mau perhatikan dan ini yang saya mau bawa saudara pulang ke rumah dan saudara renungkan sebagai suatu sumber kemenangan dalam hidup saudara. Saya suka menonton Indiana Jones. Saudara pernah menonton cerita Indiana Jones? Ada beberapa episod dalam Indiana Jones. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones, Temple of the Doom, Indiana Jones, banyaklah Holy Grail dan sebagainya. Satu hal yang menarik di antara semua episod-episod Indiana Jones adalah ceritanya, saudaraku, hampir sama. Indiana Jones mengejar sesuatu barang yang berharga. Tetapi dalam proses dia mengejar barang berharga ataupun sesuatu benda yang sangat berharga dari nilai sejarah, ada satu hal yang selalu menghalang dia, saudara. Sama ada itu tentera, sama ada itu senjata, peluru, bom, pedang, tombak, pisau. Saudaraku, orang-orang yang suku-suku yang suka makan orang. Saudaraku, ada banyak hal yang menghalang Indiana Jones daripada memiliki benda berharga itu. Saya percaya sebagai orang Kristian, ada suatu hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi iblis cuba menghalang kita daripada kita memiliki ataupun berpengalaman dan mengalami kemenangan daripadanya. Kalau setiap kali saudara nonton Indiana Jones, ada banyak yang cuba stop dia daripada mengambil apa yang dia cari itu. Saya percaya sebagai orang Kristian, ada banyak hal yang akan menghalang saudara. Dan satu daripada sumber yang menghalang adalah kuasa iblis, saudara. Mari kita lihat bagaimana Tuhan tewaskan iblis di kayu salib untuk saudara. Ya, kita lihat, saudaraku. Firman yang pertama adalah, saudaraku, bagaimana salib itu merebut kuasa maut, saudara. Salib merebut kuasa maut. Ibrani pasal 2 ayat 14 saya bacakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Berarti, saudaraku, kita adalah darah dan daging. Maka yaitu Kristus juga menjadi sama dengan mereka. Dia menjadi sama dengan kita seperti darah dan daging. Dan mendapat bahagian dalam keadaan mereka. Menjadi sama macam kita. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudaraku, mari kita lihat. Alkitab mengatakan bahwa iblis berkuasa atas maut. Tetapi untuk Yesus merebut
balik saudaraku kuasa kehidupan dan supaya maut tidak boleh berkuasa atas kita, Yesus harus berhadapan dengan maut. Tidak ada jalan pintas, no shortcut, no shortcut. Yesus mesti berhadapan dengan maut supaya dia boleh cabut kuasa maut itu. Supaya saudara dan saya hari ini tidak perlu takut maut. Musim pandemik ini banyak orang takut mati saudara karena takut dijangkiti oleh kuman virus corona ini. Ya, memang ini satu kenyataan, suatu lumrah hidup semua orang berdepan dengan isu maut dan juga isu pandemik. Tapi ada orang sampai saudaraku begitu dikongkong dan diikat oleh ketakutan sehingga mereka tidak ada kebebasan. Ya, mereka memang tidak ada kebebasan saudara dalam berhadapan dengan pandemik ini. So, saudara, satu hari kita semua akan mati, betul tak? Betul, kita semua akan mati. Tak ada orang yang boleh hidup selama-lamanya di bumi ini. Di surga boleh, di surga boleh. So, kalau kita meninggal melalui penyakit, usia yang tua, ataupun sesuatu kecelakaan yang terjadi dalam hidup kita, one way or another, kita akan mati. So, bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan maut ini? Nah, saudaraku, Yesus tahu kita semua akan berdepan dengan maut dan kita akan takut dengan maut ini. Sebab itu Yesus harus mati supaya dia boleh memusnahkan kuasa iblis, yaitu pada waktu dia berkuasa atas maut. Bila iblis berkuasa atas maut pada waktu Adam dan Hawa berdosa dan di mana saudaraku mereka melanggar perintah Allah, dan Alkitab berkata maut fizikal dan maut rohani terjadi. Dua maut terjadi. Maut fizikal mula melawat hidup manusia, maut rohani juga mula melawat dan menjadi sebahagian hidup manusia. Jadi berarti saudaraku, kita semua akan pasti mengalami maut fizikal itu. Tetapi pada waktu Yesus mati di kayu salib saudaraku, melalui kematiannya, kuasa maut yang kedua yang dimiliki oleh iblis, yaitu pada apa itu maut yang kedua? Kita dipisahkan selama-lamanya daripada Tuhan, di mana kita akan berada dalam api neraka dan selama-lamanya kita dipisahkan. Maut itu Yesus cabut dan Yesus memberikan kita hidup kekal supaya iblis tidak boleh berkuasa atas kita dan menakutkan kita dengan kuasa maut. Di mana saudaraku, Yesus memusnahkan kuasa maut melalui kematiannya. Sebab itu salib saudara, salib itu menghancurkan dan merebut kuasa maut daripada tangan iblis. Sebab itu saudara, jangan takut mati. Kerana ya, satu harilah, satu daripada faktor-faktor dunia dan juga kemusnahan yang akan membawa kita berdepan dengan maut fizikal. Tetapi maut yang kedua, perpisahan selama dari Tuhan, diatasi selama-lamanya. Haleluya saudara, tak perlu takut. Salib merebut kuasa maut daripada tangan iblis. Supaya saudara dan saya tidak perlu takut maut. Yesus berkata dalam Yohanes 11:25, kalaupun kamu mati, kamu akan hidup selama-lamanya. Masuk akal kah saudara? Tak masuk akal. Mati boleh hidup selama-lamanya? Ya, itu artinya hidup kekal itulah maut kedua tidak berkuasa atas kita. Orang yang lahir dua kali akan mati satu kali. Saudaraku, akan mati satu kali. Berarti apa? Kita lahir dari kandungan ibu, kelahiran fizikal, dan lahir baru sebagai orang Kristian, kelahiran rohani. Akan hanya mati satu kali, mati fizikal saja. Karena mati rohani yang kedua, the second death, kita tak akan alami. Tapi orang yang lahir satu kali saja, yaitu kita lahir secara fizikal, akan mati dua kali. Mati fizikal dan juga mati kedua, yaitu maut yang memisahkan kita selamanya daripada Tuhan. Sebab itu, Yesus rebut otoritas maut itu pada waktu dia sendiri mati di kayu salib. Pada waktu dia sendiri taat. Pada waktu Adam berkata, bukan kehendak saya Tuhan, bukan kehendak engkau Tuhan, tapi kehendak saya. Dan dia makan buah itu saudara.
Dia makan buah itu, dia berkata, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak saya. Tapi puji Tuhan, di taman yang lagi satu, yang dikenali sebagai Taman Getsemani, Yesus berlutut dan berkata, Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu terjadi. Dan Yesus menerima dan berdepan dengan cawan murka Allah itu. Dan berdepan dengan murka Allah, supaya semua murka dunia jatuh atas dia. Supaya saudaraku, saudara tidak perlu berdepan dengan murka itu. Haleluya. Maut dicabut dari kayu salib. Sebab itu kita tidak takut. Pandemik kah apa saudara? Because one way or another kita akan maut. Kalau bukan pandemik ini, kita akan mati one way or another. Cara lain kita akan berdepan dengan maut. Tapi maut perpisahan itu selama-lamanya saudara pasti diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk itu. Yang seterusnya, apakah perkara kedua yang terjadi di kayu salib? Saudara, banyak kali kita khotbah kan, kita tidak bagi tahu dengan jelas what actually happened at the cross. Apa yang terjadi di kayu salib, saudaraku? Apa yang terjadi di kayu salib? Saya pernah menonton satu cerita Pontianak di Rex Theatre di Pulau Pinang. Inilah orang Pinang yang pernah tinggal di Pinang tahu tempat itu. Tapi sekarang sudah jadi furniture shop, tempat jualan perabot sudah. Saya menonton cerita Dracula, saudara. Sangat ngeri cerita itu. Dan orang-orang Kristian yang berdepan dengan Dracula, mereka tunjuk salib. Dan semua Dracula larilah. Tapi datang kepala semua atas Dracula itu. The head, honcho Dracula datang, saudara. Dan mereka tunjuk salib itu kepada... Pertama, Pontianak itu takut. Tapi tiba-tiba dia jadi berani. Dia pegang itu salib, saudaraku. Dia buang itu salib. Dia cakap apa tahu? Setelah dia sudah cabut itu salib, dia bilang macam ini. Tak boleh tunjuk-tunjuk. Mesti percaya. Wow, saya waktu itu bukan Kristian tahu. Tapi saya duduk di panggung itu, saudaraku. Dengan kaki saya di atas kerusi karena ketakutan. Kiri kanan tak ada orang. Saya tengok. Saya bilang macam ini di hati saya. Saya bilang, wah, ini memang Pontianak. Tapi ini Pontianak rohani, saudara. Wah. Saudara tahu kenapa? Dia tahu kebenaran salib lebih daripada orang Kristian tahu tentang kebenaran salib. Kerana banyak orang Kristian hanya pakai salib. Pakai salib sini, sini pun dia orang cucuk salib itu. Baju dia ada salib, ada rantai dia pakai salib. Tapi tak percaya dengan kuasa salib. Mereka hanya pakai tapi tidak percaya dengan kuasa salib. Nah, saudaraku, apa salib buat adalah dia mengatasi tuduhan. Salib memberikan otoritas untuk kita mengatasi tuduhan iblis. Di sinilah banyak orang Kristian tewas. Mari kita lihat. Saudara, pertama otoritas itu adalah seperti gambaran kepala. Seperti Yesus adalah kepala gereja. Suami adalah kepala keluarga. Jadi kepala itu gambaran otoritas, saudaraku. Nah, kita lihat. Kejadian 3:15. Ini adalah apa yang Allah lafazkan terhadap iblis yang telah membawa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan setelah mereka jatuh dalam dosa, Allah melafazkan penghukuman terhadap iblis. So, ini yang Allah katakan kepada iblis. Keturunannya, yaitu keturunan Hawa dan wanita, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudaraku, tumit itu adalah bahagian kaki di mana secara sementara waktu saja luka yang akan dialami oleh Yesus. Ini adalah messianic promise, janji Mesias, di mana di dalam perjanjian lama, buku Kejadian yang pertama itu Allah menjanjikan salib, sudah. Dan dalam salib itu, di mana otoritas diberikan kepada Yesus yang akan datang, yaitu anak kepada wanita itu, benih wanita itu, ya saudaraku, dia akan meremukkan kepala iblis. Nah, saudara, kepala itu adalah gambaran otoritas. Yesus ada otoritas terhadap iblis dari awal, sudah. Salib dan kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam buku Kejadian.
Kasih karunia bukan satu topik perjanjian baru. Kasih karunia dinyatakan di dalam sini. Pada waktu manusia Adam dan Hawa gagal, Allah sudah menyatakan kasih karunia. Nah, ini janjinya, meremukkan kepalanya. Iblis hanya akan meremukkan tumit Yesus. Tapi Yesus akan meremukkan kepala iblis itu, saudaraku. Nah, Allah sudah menunjukkan dengan jelas otoritas di tangan Tuhan. Nah, saudara tahukah? Kereta yang tercepat di dalam dunia adalah Ferrari GTO 1964, saudaraku. Tidak mahal seluruh kereta ini. Harganya baru 70 juta US dollar saja. Sangat mahal kan? Tapi kelajuannya luar biasa, saudara. Kereta yang kedua laju adalah kereta Bugatti. The Black Car, itu saja disebut. Harganya adalah 18,7 juta US sahaja. Kereta ini boleh lari, saudaraku, kelajuannya dari 0 sampai ke 100 km sejam. Dari 0, saudara, pecut ke 100 dalam 2,4 saat. Laju, saudara. Laju sekali. Mungkin Pastor Harry akan beli kereta ini. Nah, saudaraku, sangat laju kereta itu. Dari 0 to 100, 2.4 second. Saudara tahu, biar berapa mahal kereta ini, berapa laju kereta ini, berapa terkenal dan sangat famous Bugatti, saudaraku. Tetapi kalau ada satu lagi kereta yang punya lampu berkelip-kelipan di belakang, datang di belakang Bugatti itu, lebih baik Bugatti itu stop dan beri hormat kepada kereta di belakang. Kenapa? Kalau ada lampu yang berkelip-kelip itu adalah polis. Kenapa, saudara? Biarpun Bugatti boleh laju, bergerak laju, tapi kereta polis biasanya tidak semahal dan tidak secepat dan sepantas dan juga tidak moden dan canggih seperti Bugatti. Tetapi Bugatti ada kuasa, tapi kereta polis ada otoritas. Seperti itu, saudaraku. Kalau saudara lihat pemain, kalau saudara melihat siapa itu? Referee di perlawanan bola sepak di Malaysia. Kau tengok referee semua kurus-kurus, saudara. Mereka boleh kejar itu bola dari satu belah ke sebelah yang lain. Tak berhenti. Mereka lari, saudaraku, kejar bola. Karena mereka harus tengok siapa yang buat salah, kan? Tapi referee dalam perlawanan bola sepak American football, kamu tengok mereka lebih pelan, lebih tua dan juga, saudaraku, lebih gemuk sikit. Dan tetapi, saudaraku, pemain-pemain American football besar-besar, lebih cepat, lebih kuat. Tapi kalau referee itu, saudaraku, tiup whistle dan minta mereka stop, yang besar-besar, yang pantas-pantas harus stop. Satu ada kuasa, satu ada otoritas. Yesus ada otoritas. Dan di kayu salib, Yesus, saudaraku, pegang otoritas dan menewaskan tuduhan iblis, saudara. Kita lihat firman seterusnya dalam Kolose 2:14 dan 15. Ini caranya Yesus lawan tuduhan. Kolose 2:14. Dengan menghapuskan surat hutang. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, saya mau jelaskan ini. Ada beberapa hal yang saya mau saudara perhatikan di dalam firman ini, saudara. Yesus pertama, saudaraku, menghapuskan surat hutang. Apa surat hutang itu? Caranya, Paulus menulis surat ini, Kolose ini, dia meminjam idea daripada budaya perundangan orang Romawi. Dalam budaya perundangan orang Romawi, saudaraku, seorang yang bersalah diberi surat hutang. Dia ini perogol, dia ini pembunuh, dia ini pencuri, dia ini perampok. Begitu diberikan surat. Nah, saudaraku, surat hutang itulah yang menyebabkan dia dihukum, ditertawakan, dijadikan tontonan umum, saudaraku, dipersendakan. Semua berkat yang seharusnya menjadi milik dia ditolak kerana surat hutang itu. Tapi Yesus tahu pada waktu kita berdosa daripada Adam itu, saudaraku. Pada waktu kita berdosa, saudaraku, Alkitab berkata bahawa kita juga mendapat surat hutang seperti di sini. Dan surat hutang itu adalah tuduhan. Dan tuduhan-tuduhan inilah yang menolak kita. Dan saudaraku, Allah kudus,
tidak boleh memberkati saudara selagi ada tuduhan itu. Di mahkamah, selagi ada tuduhan itu, orang itu tidak boleh dapat berkat kebebasan. Karena dia tertuduh. Ada surat hutang. Di sini Alkitab berkata kita ada surat hutang. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab bilang Yesus menghapuskan surat hutang itu. Dan memakukannya di kayu salib, saudaraku. Berarti semua rasa aib, semua saudaraku yang menuduh kita, Yesus ambil dan menjadikan sebahagiannya supaya dia yang tanggung apa yang menuduh saudara. Sebab itu iblis tak boleh tuduh saudara lagi. Nah, ada orang Kristen macam ini, saudara. Dia buat sesuatu keputusan yang salah, dia bilang, aduh aku ini, aku bodoh. Nah saudaraku, perbuatan yang bodoh dan kamu bodoh itu dua benda yang lain, tahu. Membuat sesuatu yang bodoh dan kamu bodoh itu lain. Tapi kita terus menghukum diri kita, bilang aku ini bodoh, aku ini tak guna. Tuhan pasti tak suka saya, dia sudah tolak saya. Hei, dengar sini saudaraku, semua tuduhan itu sebenarnya datang dari iblis. Sekarang kamu bermain-main dengan penipuan iblis ini, padahal surat hutang dan semua tuduhan yang pernah ada atas saudara sudah diambil. Berarti dalam dunia ini kita akan buat salah, kita akan terbuat salah, kita mungkin akan jatuh dalam perbuatan salah, dan kita akan ambil tindakan yang salah dan keputusan yang tak bijak. Tapi saudaraku, di depan Tuhan tidak ada tuduhan atas kamu lagi, karena Tuhan sudah cabut. Nah, apalagi yang Tuhan buat? Bukan saja ambil surat hutang itu dipaku di kayu salib. Dia melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Dia melucuti, berarti saudaraku, tiap kali iblis datang dia bilang, kau apa kau buat itu? Kau cakap saja rohani. Pernah kau ingatkah kau pernah berzina? Pernah kau ingatkah kau pernah menggugurkan anak karena kau menjadi mengandung di luar pernikahan? Bila tuduhan itu datang, kau bilang, oh aku tertuduh. Tapi Yesus bilang, semua surat hutang, semua tuduhan sudah diambil dari saudara. Tetapi iblis masih lagi akan bawa tuduhan itu. Macam mana dia bawa tuduhan? Seperti dia bawa pistol yang kosong. Pistol dia tunjuk, tapi peluru tidak ada, saudara. Tapi kita orang Kristen percaya ada peluru. Kita pun mula takut. Panik, saudara. Kita takut. Itu, oh dia memang sudah menuduhi saya. Aku terikut-ikut bermain-main dengan permainan penipuan iblis itu. Dia tunjuk pistol, tapi pistolnya benar, tapi pelurunya tidak ada, saudara. Yesus sudah lucutkan. Dalam bahasa Inggris, He disarmed the enemy. Dia sudah lucutkan kuasa iblis itu. Peluru tak ada, saudara. Pistol ada. Dan itu hanya penipuan permainan dia itu. Tapi banyak orang Kristen takut dengan itu. Dan Yesus menjadikan iblis tontonan umum, saudaraku. Berarti, saudaraku, apa yang pernah digunakan oleh iblis untuk mengaibkan kamu, sekarang Yesus sudah ambil semua itu. Berarti dalam hidup ini kita akan buat kesilapan. Kita akan melalui sesuatu perkara yang seperti kebodohan. Tapi kamu bukan bodoh. Kau boleh buat perkara bodoh, tapi kamu bukan bodoh, saudara. Ada kala saya buat sesuatu seperti kera kena belacan, kita cakap. Tapi saya buat seperti kera. Saya bukan kera, tahu, saudara. Ada bedanya. Sebab itu kalau kita tak hati-hati, kita akan terikut dengan mainan palsu iblis dan menerima penipuan itu. Tapi Yesus sudah cabut semua itu di kayu salib. Dia sudah melucuti, disarm the devil. The barrel is empty, my friend. Dan dia menjadikan iblis tontonan umum. Dia lucuti. Berarti seperti perang yang baru selesai, raja yang menang, dia taruh semua raja dan juga panglima yang ditewaskan di atas kereta kudanya, dan dia letak kakinya di atas leher yang ditewaskan, orang yang ditewaskan itu sebagai tontonan umum. Yesus lakukan itu terhadap iblis. Kamu tak perlu diaibkan lagi. Tuduhan-tuduhan kamu sudah diakhiri, saudaraku. Dan setelah dia melakukan itu, ini yang dia buat. Kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudaraku, berarti Yesus duduk sangat tinggi.
Tidak ada kuasa lain yang boleh suggest kepada dia, siapa kamu, kenapa kamu tak guna. Tak boleh bawa tuduhan kerana dia duduk jauh lebih tinggi. Ya, opinion. Pendapat dunia tentang kamu. Pendapat orang, pendapat ataupun hasil doktor, hasil keputusan peperiksaan. Saudaraku, cara orang menilai kamu mungkin negatif semuanya, mungkin tak betul. Tapi saudaraku, kata-kata ini bukan kata-kata muktamad. Kerana mereka duduk di sini, tapi dia yang sudah melucuti kuasa iblis dan dia yang sudah ambil semua, saudaraku, surat hutang itu duduk jauh lebih tinggi. Berarti kata putus tidak datang dari golongan ini yang di sekitar kita, doktor, guru, kawan, family, saudaraku. Dan kata-kata negatif itu bukan kata putus. Kata muktamad datang dari dia yang duduk jauh lebih tinggi. Wow, saudaraku. Yesus sengaja diberikan posisi itu untuk menunjukkan kepada kita bahawa tidak ada kuasa dalam dunia ini yang setanding dengan dia. Dan dia duduk di sana, bukan di sini. Tapi setiap hari apa yang kita dengar adalah daripada suara-suara yang ada di sini. Yang ada di sini. Iblis, pemerintah, penguasa yang ada di itu kuasa-kuasa jahat. Tapi Yesus duduk jauh lebih tinggi. Kata dia adalah kata muktamad. Apa yang saudara dengar? Apa yang saudara perhatikan? Apa yang saudara membenarkan tuduhan-tuduhan itu? Di kayu salib, tuduhan dicabut selama-lamanya. Haleluya. Poin yang terakhir, saudaraku, adalah posisi perkenan Allah bagi saudara. Posisi perkenan Allah diberikan kepada saudara dan kepada saya. Nah, saudara mungkin berkata begini, Pastor Sam, yalah Yesus yang duduk di surga, di tempat sangat tinggi. Tapi saya masih di sini, Pastor. Oi, mari kita lihat, saudaraku, apa firman Tuhan berkata tentang posisimu. Dan dalam Efesus 2:6 tadi, Efesus 1:20-21 kan kita belajar tentang posisi Yesus. Dan kau dan saya boleh berkata, oh Pastor, itu posisi Yesus. Posisi saya siapa, Pastor? Sebentar, saudara. Firman Tuhan Efesus 2:6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Yesus telah membangkitkan kita, haleluya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Tempat dia di mana, saudaraku? Sebelah kanan Allah Bapa. Siapa duduk di sebelah kiri? Bukan kamu. Siapa duduk di sebelah kiri, Pastor? Saya tak tahu, saya tak peduli. I don't know, I don't care. Selagi Alkitab tidak sebut, janganlah kita menyebut. Saudara mau cari siapa duduk sebelah kiri. Yang penting siapa duduk sebelah kanan. Nah, saudara, Yesus duduk di sebelah kanan. Nah, saudaraku, itu adalah posisi otoritas. Seperti the son of my right hand. Benjamin, anak yang duduk di sebelah kanan. Yesus itu, saudara. Ingat, di antara semua saudara Yusuf, dalam buku Keluaran, di antara semua saudara Yusuf, Benjamin mendapat 5 kali ganda berkat daripada abang-abangnya yang lain. Karena Benjamin berarti son of my right hand, anak yang di sebelah kanan. Nah, saudaraku, Yesus itu dan kamu, Alkitab bilang, diberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Itu posisi perkenanmu. Tadi kau bilang, Pastor, aku di sini lagi, Pastor. Mana boleh ada kemenangan aku di bumi? Di sinilah. Saudara, di musim pandemik ini, banyak orang di rumah. WFH, work from home. Famous sudah ini. Apa kita pakai? Teleconferencing, Google Meet, saudaraku, Zoom. Kita pakai WhatsApp, video call, Messenger. Saudara, kita pakai banyak teleconferencing channel yang kita pakai, saluran. Tapi yang paling famous di dalam gereja kita pakai Zoom. Dalam Zoom, saudaraku, sungguh pun saya di Pulau Pinang. Tetapi saya punya business partner, saudaraku, berada di South Africa, katakan. Nah, kami sedang buat business deal. Apa yang saya cakap dengan dia? Dia tanya, Sam, kau mau belikah berlian-berlian ini daripada South Africa ini? Tidak mahal, Sam, baru saja 50 juta. Dan saya dengar dia dari South Africa.
Saya di Pulau Pinang. Dan saya di Pulau Pinang, saudaraku, dengan saluran Zoom. Saya kata, okey, saya beli. Saudara, pada waktu kawan saya di South Africa mendengar apa yang dia cakap, saudara, kau pikir sah atau tak sah? Sah. Kenapa? Yang dia lihat dalam skrin itu adalah muka saya, gambar saya. Dia tak nampak makhluk halus tau. Halo? Dia tidak nampak macam satu makhluk halus yang terapung-apung di angkasa lepas atau di alam maya. Bila dia tengok itu skrin, dia tengok saya. Dia dengar kata-kata saya. Sebab itu saudaraku, kalau saya percaya, kalau saya gunakan saluran Zoom, saya boleh di Pulau Pinang, tapi saya juga boleh berada di South Africa. Kamu diberikan posisi di bumi, tetapi Allah memberikan kamu posisi di surga bersama dengan Yesus sebagai son of right hand. Kamu diberi 5 kali ganda berkat atau lebih, saudaraku. Pada waktu apa yang saudara omong di bumi, itu terjadi di surga. Whatever you bind on earth, saudaraku, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Otoritas di bumi bukan hanya untuk bumi. Allah berikan yang terbaik bagi saudara di surga. Itu kemenangan yang saudara miliki dalam Yesus Kristus. Kalau saudara boleh percaya dengan Zoom efektif, saudara di Sarawak berhubung dengan keluarga di Semenanjung. Saudara, bila mereka tengok kamu, itu bukan alam maya dan makhluk halus. Itu kamu. Dan bila kamu cakap, I love you, itu sah. Bila kamu cakap, yes, itu sah. Dan saudara percaya itu. Kenapa saudara tidak percaya dengan kuasa yang telah diberikan oleh Yesus bila dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kamu dapat tempat yang sama. Wow. Inilah tempat perkenan yang Allah berikan. Semua ini datang daripada pekerjaan Yesus yang sempurna di kayu salib, saudaraku. Pada waktu, saudaraku, Yesus di kayu salib, dia dalam Yohanes 19:30 dia berteriak begini, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai, berarti bayaran dibuat lunas. Dilunaskan semuanya. Berarti, saudaraku, apa yang kita hilang, apa yang tewas, apa yang kerugian, dipulihkan di kayu salib. Sebab itu, saudaraku, satu, maut dicabut, otoritas dicabut kembali, dan perkenan kita di depan Allah Bapa dipulihkan kepada kita kembali. Supaya kita hidup mengatasi iblis oleh kuasa salib itu. Ini artinya maksud Paskah. Ini artinya kemenangan yang saudara. Ini artinya kuasa yang saudara ada dalam Kristus Yesus. Mari saudara, kita percaya ada 3 saluran kemenangan yang penting yang kau miliki dan saya ada dalam karena salib itu. Jangan benarkan iblis menuduhi kamu. Kamu sudah bebas dari keaiban yang dia coba bawa karena dia duduk di atas. Jangan dengar apa yang di sinilah. Dia yang di atas berkata, kau diberkati. Kau diperkenan. Mari pakai otoritas kamu di bumi. Jangan pikir biasa-biasa. Luar biasa loh saudara. Aplikasikan. Dan saya mau berdoa buat saudara, Paskah ini saudara diberkati. Karena bukan hanya mendengar suatu omong-omong agamawi, tapi saudara mendengar kebenaran rohani, kebenaran otoritas Alkitabiah yang melepaskan saudara daripada ikatan iblis. Salib adalah kemenanganmu dan diberikan oleh Yesus bagimu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk EPK, Excel Point Kuching Tuhan. Saya berdoa untuk semua pastor, pemimpin, penatua yang melayani dan jemaat Tuhan yang bersiap untuk merayakan Paskah. Saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kemenangan, berikan Bapa bukan saja suatu informasi Alkitabiah, tetapi suatu Bapa transformasi yang datang daripada kebenaran firman ini. Saya doakan orang Kristen semua di sini tidak hanya mendengar tentang salib, pakai salib sebagai suatu perhiasan, tetapi mulai hari ini kami akan pegang salib sebagai bukti kemenangan Yesus terhadap iblis bagi kami semua. Bapa berkati gereja EPK supaya kami tidak membenarkan pandemik ini meremukkan iman kami, meremukkan pengharapan kami, melemahkan semangat pelayanan kami. Tetapi karena apa yang Yesus sudah buat, gereja ini akan bangkit dan menjadi luar biasa. Terima kasih, hari demi hari kami dengar laporan pandemik, berapa penyakit, berapa yang jangkitan. Tetapi Yesus yang duduk jauh lebih tinggi
mengkabarkan yang terbaik buat kami. Bapa, ubah pola pemikiran gereja ini, ubah persepsi mereka, supaya yang menjadi landasan kekuatan adalah salib-Mu. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, saya berdoa. Amin, amin. Tuhan berkati, selamat merayakan Paskah. Dan saya bawa ucapan Paskah untuk saudara semua. Minggu depan saudara merayakan dengan pengkhotbah undangan, dan juga saudara pasti diberkati Tuhan. Ya, enjoy, dan pasti tidak lama lagi kita akan ketemu. God bless you everybody. Shalom dan blessed resurrection weekend to all of you. Thank you. Wow, terima kasih Pastor Sam untuk firman yang sungguh memberkati sebentar tadi. Saya percaya saudara semua dan jemaat semua juga diberkati oleh firman yang telah disampaikan. Mari saya undang biar minggu ini menjadi minggu yang luar biasa. Biar minggu ini menjadi minggu yang penuh mukjizat bagi saudara semua. Saat kita mempersiapkan diri kita, saat kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus buat kita, biar minggu ini menjadi minggu yang penuh bermakna bagi anda secara pribadi. Mari selesai sudah ibadah kita, kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari saya pimpin kita dalam doa sebagai mengakhiri kebaktian kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur buat firman yang telah disampaikan, buat ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, semua yang telah melayani, Bapa, terima kasih buat hidup mereka. Allah terus memberkati setiap seorang daripada mereka, ya Bapa Tuhan. Bapa, minggu ini Bapa, kami terus Bapa melihat kepada Engkau, kebaikan kemurahan Engkau dalam hidup kami, dan kami tetap memproklamasikan Bapa kematian Engkau Bapa yang memberikan kami kehidupan yang berkelimpahan, kebangkitan Engkau yang menjadi penuh bermakna bagi kami. Karena Yesus hidup Bapa, maka kami ada kehidupan berkelimpahan kekal di dalam Engkau, ya Bapa Tuhan. Bapa, berkati setiap jemaat IPK Bapa dalam segala yang mereka lakukan, pekerjaan mereka, ya di rumah, anak-anak, semuanya diberkati luar biasa. Semua yang mereka kerjakan akan berhasil, dan berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah-limpah dalam hidup jemaat kami, ya Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa, saya serahkan setiap pribadi dalam tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Have an awesome week. Have an awesome and a wonderful Sunday. Jumpa semua minggu hadapan. God bless. Bye. To Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all ye saints of God. Sing for joy. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Yes, He will. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Draw near to Him,
He is here with us. Give Him your love. He's in love with us. He will heal our hearts. He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Yes, He will.